Setelah sebelumnya Butcher dan Huey akhirnya menggunakan dosis senyawa V24 yang membuat mereka menjadi manusia super selama 24 jam untuk mencari senjata yang dikatakan mampu membunuh superhero kelas atas termasuk Homelander. Namun alih-alih menemukan senjata yang dimaksud, yang mereka temukan justru adalah Soldier Boy yang selama ini berada di sebuah lab militer di Rusia. Karena mereka tidak menduga hal tersebut, akhirnya Soldier Boy justru berhasil kabur dan membuat Kimiko yang harusnya mempunyai kemampuan menyembuhkan diri terluka lumayan parah. Kimiko! Kimiko, there you go. Look at French. Kimiko, open your eyes. Open your eyes. Sementara itu di perusahaan The Seven, Edgar yang tadinya berniat mendisiplinkan Homelander justru diserang balik di mana Victoria yang merupakan kepala divisi khusus manusia super diancam oleh Homelander untuk mencari kesalahan Edgar agar dia bisa menguasai perusahaan The Void seluruhnya. Superhero company. It's a new day, people. Balik ke kejadian di mana Butcher mengkonsumsi senyawa V24 tempo hari ternyata membuat dan Frenchie jadi agak kecewa kepada Butcher karena selama ini tujuan mereka adalah untuk melawan penggunaan kekuatan super. Tapi nyatanya Butcher sendiri justru menjadi salah satunya yang tentu saja bertentangan dengan moral awal mereka. Tapi tidak berhenti di situ, Butcher yang justru seperti ketagihan dengan kekuatan supernya, dia kembali meminta stok senyawa V24 kepada Queen Maeve dan berniat akan mencari cara alternatif untuk menghabisi Homelander. Why do you want to be one again? Di sisi lain, Soldier Boy yang sebelumnya telah kabur dari lab militer Rusia, dia akhirnya menyusup menggunakan pesawat kargo dan diperlihatkan telah sampai di Amerika di mana dia melihat banyak sekali perubahan semenjak kepergiannya. Namun begitu mendengar suara di radio yang mengingatkannya tentang penyiksaan yang dialami selama ditahan di Rusia, dia tiba-tiba hilang kendali yang mana seketika itu juga membuatnya melepaskan kekuatan besar yang langsung menghancurkan semua yang ada di sekelilingnya. Tentu saja kejadian itu pun langsung menarik perhatian seluruh negeri yang mengira kalau ada teroris super lain yang mulai menyerang. Namun tidak bagi Homelander karena dia sepertinya langsung mengetahui siapa orang yang ada di balik kejadian tersebut. Sementara itu, Butcher dan Huey yang juga mengetahui kejadian tersebut dari berita di TV, lalu bergegas menuju TKP untuk mencari petunjuk yang mungkin bisa mengarahkannya kepada Soldier Boy. Dan dari sana, kemudian mengajak mereka pergi ke tempat seorang kakek-kakek yang dikenal dengan julukan Legend. Di mana si kakek Legend ini dulunya adalah manajer dari Payback dan sekaligus orang penting di perusahaan Ford di eranya Soldier Boy. Is that you and Roy Scheider? Marathon Man Premier, Roy Scheider, Dustin, Angelica. Dugaan mereka pun terbukti karena kakek Legend kemudian mengakui kalau Soldier Boy telah datang ke sana sebelumnya untuk meminta seragam lamanya. Tidak hanya itu, dia juga menambahkan kalau Soldier Boy tampak tidak menua seperti Stormfront, di mana Soldier Boy juga sempat meminta alamat Crimson, mantan rekannya di Payback yang sebelumnya juga sempat diselidiki oleh Frenchie. But mostly, get the fuck out of here. Tanpa membuang banyak waktu, Butcher dan yang lainnya pun bergegas pergi dari sana untuk mendahului Soldier Boy pergi ke tempat Crimson. Dan begitu sampai di sana, Butcher langsung menyergapnya secara mendadak sehingga Crimson tidak sempat menggunakan kekuatannya untuk melawan. Sampai di sini, Butcher lalu memberitahukan kalau Soldier Boy sedang menuju ke sana di mana perempuan itu pun tampak kaget karena tidak menyangka kalau Soldier Boy berhasil kabur. Dia juga terlihat sangat ketakutan dan memohon untuk dilepaskan karena dia yakin kalau Soldier Boy pasti akan menghabisinya. Dan dari sinilah muncul sebuah ide buruk dari Butcher. Alih-alih menghabisi Soldier Boy, dia justru mempunyai rencana untuk menjadikan Crimson sebagai umpan agar dia bisa mendekati Soldier Boy. Dan untuk itu, pertama-tama dia harus melumpuhkan terlebih dahulu karena pasti tidak setuju dengan rencana tersebut mengingat Soldier Boy lah orang yang telah membunuh kakek dan juga ayah I'm sorry. This is it on a spunk, don't you?
Lalu tidak berselang lama setelahnya, Soldier Boy yang telah kembali memakai skin lamanya akhirnya tiba di tempat itu dan sudah ditunggu oleh Butcher, di mana Soldier Boy masih mengenali Butcher sebagai orang yang telah membebaskannya dari lab sebelumnya. Setelah melihat respon Soldier Boy yang tampak rileks di depannya, Butcher pun tanpa basa-basi langsung mengutarakan niatnya untuk bekerja sama. Dan sebagai tanda kepercayaan, Butcher lalu mempersilahkan Soldier Boy untuk masuk ke dalam, di mana targetnya sudah diamankan oleh Butcher sebelumnya. It wasn't my idea. God. Setelah kejadian itu, Butcher, Huey, dan Soldier Boy lalu berkumpul di sebuah penginapan di mana Butcher lalu menjelaskan apa yang sebenarnya dia inginkan dari Soldier Boy, yaitu untuk menghadapi Homelander, dan sebagai gantinya dia akan membantu Soldier Boy memburu semua mantan rekan-rekan satu timnya dulu. Who is he? Just say you're not the only one who wants payback. Jadi diceritakan kalau intinya hampir sama dengan Homelander, di mana dulu Soldier Boy yang terlalu kuat menjadi semena-mena terhadap anggota Payback lainnya, sehingga semua anggota Payback lain berniat menyingkirkannya dengan memberikannya kepada pihak Uni Soviet. Oleh karena itulah sekarang Soldier Boy berniat untuk membalas dendam kepada rekan-rekan lamanya, dan untuk itu Butcher akan membantunya karena kebetulan dia juga telah menghabisi beberapa rekan Soldier Boy sebelumnya dan berkata kalau dia akan mencari sisanya dengan syarat Soldier Boy akan membantunya menghabisi Homelander. And I'll help you with this Homelander. Beralih ke rumah sakit di mana diperlihatkan Frenchie dan Kimiko yang kembali didatangi oleh mantan bosnya yang kesal karena di Rusia komplotannya justru menyerang lab militer Rusia yang membuat orang itu dimusuhi oleh semua kenalannya di Rusia. Bukan hanya Frenchie, Kimiko yang masih sakit pun kemudian juga ikut dibawa ke markas mereka untuk diberi pelajaran, di mana Frenchie disiksa habis-habisan, dan yang lebih parahnya lagi, dia dipaksa untuk memilih antara mantan rekannya atau Kimiko yang sama-sama sudah tidak berdaya. Untungnya di sini Kimiko berhasil melepaskan borgolnya, dan walaupun dengan tubuh yang lemah dan penuh luka, dia masih mampu menyingkirkan para bodyguard yang menahan mereka hingga mereka bertiga pun akhirnya berhasil meloloskan diri. She's gone. Sementara itu, Homelander juga akhirnya melihat secara langsung apa yang dilakukan Soldier Boy kepada mantan rekannya melalui rekaman CCTV, di mana hal itu membuatnya sedikit khawatir. Di sisi lain, karena Soldier Boy juga adalah mantan ikon superhero sepertinya, dia takut kalau aksi Soldier Boy tersebut akan mempengaruhi nama perusahaan The Vault, dan sudah pasti juga akan berpengaruh terhadap saham perusahaan mereka. Dan di sisi lain, dia juga harus melawan seniornya, di mana seumur hidupnya dia tidak pernah melawan manusia super yang setara dengannya. He fucks it up, it's your head. No, it's impossible. He died like... Namun mau gak mau dia tetap harus menyingkirkannya, dan oleh karena itu dia pun meminta The Deep untuk mendatangi sisa rekan Soldier Boy karena mereka juga tahu kalau Soldier Boy sedang mengincar mantan rekan-rekannya. Hey, that was amazing. Di sisi lain, Butcher dan yang lainnya juga mulai melakukan pergerakan di mana target mereka selanjutnya adalah mantan rekan Soldier Boy yang dikenal dengan nama si kembar TNT. Dan tentu saja mereka kembali menyuntikkan dosis nyawa V24 untuk mengantisipasi perlawanan dari target mereka nantinya. Namun begitu sampai di lokasi, mereka tidak menduga kalau ternyata si kembar sedang mengadakan party sehingga banyak superhero dan Purel yang berkumpul di tempat tersebut. Tidak hanya itu, The Deep yang sebelumnya diperintahkan oleh Homelander juga ada di sana, di mana artinya jika mereka terlalu menarik perhatian dengan membuat kekacauan, otomatis Homelander akan segera datang ke tempat tersebut. Untuk itu, Huey lalu mengajukan diri untuk lebih dulu masuk dengan menggunakan kemampuan teleportasinya dan mencari keberadaan si kembar. Jika nanti dia sudah bisa memastikan lokasinya, maka Soldier Boy dan Butcher bisa langsung melakukan eksekusi tanpa harus membuat keributan besar di antara para superhero lainnya.
Sayangnya, Huey juga tidak menyangka kalau ternyata Starlight dan MM juga telah berada di tempat itu untuk menghentikan Soldier Boy setelah sebelumnya mereka sengaja ditinggal oleh Butcher karena dia khawatir kalau dendam MM terhadap Soldier Boy akan mempengaruhi rencana kerjasamanya dengan Soldier Boy. Stop it. Listen to me. You have to go. No, I need you to stop it. Lalu karena Huey terlalu lama berdebat dengan Starlight, Soldier Boy akhirnya memutuskan untuk bodo amat dan masuk ke sana, di mana kemudian Huey yang melihatnya langsung refleks membawa Starlight menjauh dari tempat tersebut karena khawatir kalau Soldier Boy tidak bisa mengontrol kekuatannya. You teleported me? What the fuck? Sementara Huey berdebat dengan Starlight yang sekarang justru shock melihat Huey bisa berteleportasi, di dalam rumah, Butcher juga harus menghadapi MM yang kesal dengannya karena dia justru bekerja sama dengan Soldier Boy yang mana Butcher seharusnya tahu kalau MM sangat membencinya. Butcher pun kemudian mencoba menjelaskan kalau hal itu dia lakukan tidak lain adalah untuk melawan Homelander karena menurutnya hanya dengan kekuatan Soldier Boy maka mereka bisa mempunyai harapan untuk mengalahkan Homelander. How are you, kids? Di sisi lain, Soldier Boy juga akhirnya bertemu dengan si kembar TNT dan tanpa basa-basi langsung menanyakan tentang kejadian puluhan tahun silam. Awalnya Soldier Boy tampak biasa saja dan masih bisa mengontrol emosinya. Sampai kemudian dia kembali mendengar lagu dari TikTok yang langsung memicu traumanya. Akibat kejadian itu, masalah lain pun muncul di mana seperti yang sudah diduga sebelumnya, Homelander yang mendengar ledakan barusan langsung datang ke tempat itu dan akhirnya pertempuran antara 2 bahkan 3 superhero yang sama kuat pun terjadi. Diperlihatkan kalau secara fisik, Homelander tampak lebih unggul dari Soldier Boy dan mampu memojokkannya selama beberapa kali. Untungnya Butcher yang sudah mengantisipasi kalau hal itu akan terjadi, segera menggunakan kekuatan super sementaranya yang lumayan membuat Homelander terkejut. Lalu dengan kerjasama antara Butcher dan Soldier Boy ditambah dengan Huey yang kemudian juga muncul untuk membantu, mereka berhasil memojokkan Homelander dan tidak pernah selama seumur hidupnya Homelander bisa seterdesak itu. Sayangnya di saat-saat terakhir, Homelander menggunakan semua kekuatannya yang tersisa dan mampu meloloskan diri dari tempat tersebut. Setelah kejadian di tempat si kembar TNT, kubu Butcher kemudian terbagi menjadi 2. Butcher dan Huey tetap bekerja sama dengan Soldier Boy untuk menghabisi Homelander, sementara MM dan Starlight justru berusaha untuk menghentikan Soldier Boy. Di sisi lain, Frenchie dan Kimiko yang sebelumnya memisahkan diri karena muak terhadap sikap Homelander yang memperlakukan mereka hanya sebagai alat, kemudian diperlihatkan kembali dan bergabung dengan kubu MM dan Starlight. You are not a monster. What the hell happened to you two? Yeah, we're just gonna go lie down for a minute. Di sini, Frenchie yang memang memiliki bakat sejak lahir dalam bidang kimia menyadari satu hal, yaitu gas yang dipakai pihak Rusia untuk melumpuhkan Soldier Boy merupakan gas saraf, senjata biologis khusus Rusia yang sebenarnya pemakaiannya sudah dilarang, di mana gas tersebut seharusnya mampu mematikan sistem saraf manusia biasa secara instan. Whoa, wait, hey. It's okay. Okay, sorry. Sementara Frenchie dan MM meneliti gas saraf tersebut, Starlight diperlihatkan lebih memilih untuk menemani Kimiko di mana setelah kejadian terakhir yang menimpanya, Kimiko justru berpikir kalau dia sebenarnya memang membutuhkan kekuatan super untuk melindungi orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, dia lalu membujuk Starlight agar dia membantunya mengembalikan kekuatan supernya dengan mencuri senyawa V permanen dari perusahaan The Vault. Di sisi lain, tim Butcher diperlihatkan telah kembali melakukan pergerakan di mana kali ini target mereka adalah Mindstorm, mantan rekan Soldier Boy yang mempunyai kemampuan untuk mengacaukan pikiran orang lain hanya dengan menatap matanya. Namun karena dia juga bisa mengetahui apa yang orang di sekitarnya pikirkan, hal itu membuatnya sangat paranoid sehingga dia memutuskan untuk menarik diri dari keberadaan hingar-bingar kota dan hidup terpencil di tengah hutan.
Tidak hanya itu, setelah mendengar berita tentang Soldier Boy yang telah kembali dan sedang memburu semua mantan rekan satu timnya, dia juga menjadi sangat waspada di mana dia memasang berbagai jebakan di sekitar tempat persembunyiannya, yang mana hal itu cukup berhasil membuat Butcher dan yang lainnya shock dan terpisah jarak beberapa meter untuk waktu yang singkat. Disinilah kemudian Mindstorm yang sudah mengintai gerak-gerik mereka tiba-tiba muncul dan menyerang Butcher dengan kekuatannya yang ternyata sangat berbahaya, di mana seketika itu juga membuat Butcher langsung hanyut ke dalam mimpi buruk hingga dia meninggal. What the fuck is this shit? Butcher, wake up! Wake up! Trapped him in an endless nightmare. Until he dies, you're wasting your time. He's gone. Melihat hal itu, Soldier Boy lalu mengajak Huey untuk segera bergegas mengejar Mindstorm sebelum mereka kehilangan jejaknya. Dia juga mengatakan kalau Butcher sudah tidak bisa tertolong karena satu-satunya orang yang bisa mengeluarkannya dari genjutsu itu adalah Mindstorm sendiri. Namun menurut Soldier Boy, resikonya akan terlalu besar untuk mengajak Mindstorm bicara, sehingga dia berniat untuk langsung menghabisinya begitu ada kesempatan. Butcher had given up his life for that in a heartbeat. You help me finish this, I'll kill Homelander. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di tempat persembunyian Mindstorm di mana dia sedang bersiap untuk pergi dari tempat itu. Di sini, Huey lalu mengambil kesempatan itu dan menggunakan skill teleportasinya untuk membawa Mindstorm kembali ke tempat Butcher di luar rencananya dengan Soldier Boy. Shit! What the hell? Hey, wait! Huey mengatakan kalau dia sebenarnya tidak mengincar Mindstorm dan justru telah menyelamatkannya untuk menjauh dari Soldier Boy. Untuk itu, dia lalu meminta Mindstorm untuk menyadarkan Butcher dan sebagai gantinya, dia bersedia untuk membawanya kemanapun di dunia ini dengan kekuatan teleportasinya untuk bersembunyi dari Soldier Boy. Dan setelah membaca pikiran Huey bahwa dia berkata jujur dan dia juga tidak punya banyak pilihan lain, dia pun akhirnya setuju. I'm sorry. It's okay. You're alright. Sayangnya sebelum Huey sempat membawanya pergi dari tempat tersebut, Soldier Boy keburu datang dan langsung menyerangnya tanpa ampun, di mana Huey sendiri juga sempat terkena skill 1 Soldier Boy hingga dia terpental. Lalu sebelum melanjutkan aksinya, Soldier Boy sempat menanyakan sesuatu kepada Mindstorm tentang kejadian di masa lalu yang sayangnya ngomong apa saya juga kurang jelas. Intinya setelah memberikan jawaban, Soldier Boy justru semakin emosi dan langsung menghabisinya saat itu juga. That's impossible! Kembali beralih ke Starlight yang sedang menjalankan misinya mencuri senyawa V untuk Kimiko di gedung pusat perusahaan The Vote, di mana diperlihatkan cukup mudah baginya untuk menyelinap masuk dengan memanfaatkan kekuatannya yang mampu mengendalikan energi listrik di sekitarnya. Di sini dia kemudian tidak sengaja melihat catatan penelitian yang isinya menjelaskan efek samping dari senyawa V24 yang masih belum stabil, di mana setelah 3-5 dosis pemakaian, maka kemungkinan besar akan membuat pemakainya tewas dan otaknya akan meleleh. Jesus Christ. So di perjalanan pulangnya, karena Huey tidak bisa dihubungi, Starlight langsung menelpon Butcher dan memberitahukan efek samping dari senyawa V24 dan meminta mereka untuk segera berhenti menggunakan obat tersebut, di mana Butcher pun hanya iya-iya aja. Yeah, I will. Everything alright? Sementara itu, Soldier Boy di ruangan lain tampak sedikit gusar di mana dia kemudian memutuskan untuk menghubungi Homelander. Dari sinilah akhirnya diketahui kalau yang dia bicarakan dengan Mindstorm sebelumnya ternyata adalah tentang Homelander yang sebenarnya adalah bayi tabung dari Soldier Boy. Di mana saat itu perusahaan Vogue sengaja membuat Homelander untuk menggantikan posisi Soldier Boy yang akhlak dan akidahnya dinilai kurang baik. 1981. What father wouldn't want that for his son? Setelah menghabisi Mindstorm, akhirnya mantan rekan satu tim Soldier Boy yang tersisa hanya tinggal Black Noah yang kini juga menjadi salah satu anggota The Seven. Untuk itu, mereka bertiga pun bergegas menuju ke markas pusat The Seven untuk menghadapi Black Noah dan Homelander secara langsung. Namun sebelum itu, Butcher menyempatkan melipir ke pom bensin di mana ternyata dia berniat meninggalkan Huey di sana karena dia tidak ingin Huey terlibat lagi di pertarungan yang mengharuskannya menggunakan senyawa V24 dan harus menanggung efek samping seperti yang dikatakan Starlight sebelumnya. Setelah ditinggal oleh Butcher,
Huey akhirnya dijemput oleh Starlight dan dibawa kembali ke markas mereka, di mana dari sini dia akhirnya mengetahui langsung dari Starlight tentang efek samping dari senyawa V24 dan alasan Butcher meninggalkannya di pom bensin. So setelah kembali ke markas dan berkumpul dengan timnya plus Queen Maeve, kini gantian Huey yang berusaha meyakinkan mereka untuk menyelamatkan Butcher sebelum Homelander menghabisinya. We save everyone. Singkat cerita, mereka pun berangkat menuju tempat persembunyian Butcher dan Soldier Boy untuk menghentikan rencana mereka karena khawatir kalau Soldier Boy akan kembali kumat dan justru mengorbankan ribuan orang yang bekerja di gedung tersebut. Sayangnya saat mereka tiba di sana, Soldier Boy sedang tidak ada di tempat, ditambah lagi Queen Maeve yang tiba-tiba membuang gas saraf yang sebelumnya sudah disiapkan Frenchie untuk melumpuhkan Soldier Boy. Sehingga sampai di sini mereka tidak punya pilihan di mana Butcher, Queen Maeve dan Soldier Boy akan melawan Homelander dan juga Black Noah secara langsung, sementara yang lainnya berusaha untuk mengevakuasi gedung The Seven dan kembali membuat gas saraf kalau terjadi hal yang di luar rencana. Setelah mengurung mereka, Butcher, Soldier Boy, dan Queen Maeve pun langsung pergi menuju markas The Seven untuk mencari Black Noah. Namun sesampainya di sana, Homelander ternyata sudah menunggu kedatangan mereka dan berkata kalau dia baru saja menghabisi Black Noah. I killed him. Jadi diceritakan setelah menerima telepon dari Soldier Boy sebelumnya, Homelander lalu menemui Black Noah dan menanyakan apakah dia mengetahui tentang Soldier Boy yang merupakan ayah biologisnya selama ini, mengingat dia adalah mantan rekannya dulu, di mana Black Noah akhirnya memberitahukan semuanya kepada Homelander. So dengan perasaan marah dan kecewa karena merasa telah dibohongi selama ini, Homelander pun dengan kejam langsung menghabisi Black Noah, sama seperti dia menghabisi mantan manajer The Seven sebelumnya karena telah menyembunyikan fakta tentang Ryan dari dirinya. Saat itulah dia lalu pergi ke tempat Ryan setelah mendapatkan lokasi di mana dia disembunyikan dari Victoria, dan di sini Homelander menggunakannya untuk mencoba membujuk Soldier Boy dengan memperkenalkan Ryan yang tidak lain adalah cucunya, sambil berkata kalau inilah saatnya mereka bersatu sebagai keluarga, dan jika hal itu terjadi maka tidak akan ada lagi orang yang mampu menghentikan mereka. Starved for attention. Fucking disappointment. Namun Soldier Boy sama sekali tidak peduli dengan angan-angan itu dan tetap berniat untuk menghabisi Homelander karena menurutnya dia adalah satu-satunya ikon pahlawan Amerika dan posisinya tidak bisa tergantikan, bahkan kalau itu adalah anak biologisnya sekalipun. Tapi saat Soldier Boy sedang ngeden mau mengeluarkan jurus, Ryan yang tidak ingin melihat ayahnya terluka justru menyerang Soldier Boy dengan kekuatannya yang kini sudah bisa dia kendalikan, di mana hal itu justru malah memancing kemarahan Soldier Boy. Situasi pun menjadi rumit karena di sisi lain Butcher yang sudah berjanji kepada almarhum istrinya untuk melindungi Ryan kini justru menyerang Soldier Boy karena tidak ingin Ryan ikut menjadi sasaran kemarahannya. Jadi sementara Butcher harus berhadapan dengan Soldier Boy untuk melindungi Ryan, Queen Maeve mau gak mau harus mengurus Homelander walaupun dia tahu kekuatannya tidak sebanding dengannya. Hey, asshole! Di tengah kekacauan itu, rombongan Starlight dan yang lainnya pun tiba di sana dan langsung menghentikan Soldier Boy yang hampir saja menghabisi Butcher. Lalu, sementara Starlight dan MM bertarung melawan Soldier Boy, Frenchie dan Huey membagi tugas di mana dia bersama dengan Kimiko pergi ke lab untuk mencari bahan dan membuat kembali gas saraf untuk Soldier Boy, sementara Huey pergi ke ruang kendali dan memberikan pengumuman untuk mengevakuasi seluruh gedung tersebut. There has been a terrorist threat called as quickly as not attested. Huey juga menggunakan semua tenaga listrik di gedung itu untuk memperkuat serangan Starlight, di mana hal itu bisa sedikit membuat Soldier Boy lengah dan saat itulah mereka semua menahan Soldier Boy dengan dibantu oleh Kimiko yang datang membawa gas saraf dari Frenchie. Namun alih-alih membuat Soldier Boy tertidur, tindakan tersebut justru kembali memancing traumanya dan membuatnya kehilangan kendali.
So karena sudah tidak ada jalan lagi, tanpa pikir panjang, Queen Maeve yang juga sudah terluka parah karena bertarung dengan Homelander langsung membawa Soldier Boy terjun dari gedung demi menyelamatkan semua orang, di mana kemudian kekuatan Soldier Boy kembali meledak. Kini di dalam gedung hanya tinggal Homelander seorang diri dan Butcher pun sudah siap untuk buy one dengannya. Namun seketika itu juga Ryan justru meminta Homelander untuk berhenti bertarung, di mana diperlihatkan Homelander pun juga menunjukkan sisi baiknya sebagai ayah untuk tidak menunjukkan sisi gelapnya di depan Ryan, dan mereka berdua pun pergi meninggalkan Butcher dan yang lainnya tanpa melukai mereka. Singkat cerita, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kekuatan Soldier Boy mampu menetralkan kekuatan super seseorang, dan dengan begitu Queen Maeve yang saat itu menjadi satu-satunya korban akhirnya memutuskan untuk mengasingkan diri menjadi warga biasa, di mana The Seven membuat berita kalau dia telah tewas dan menjadi pahlawan dalam pertempuran melawan Soldier Boy. Lalu Soldier Boy yang juga masih hidup akhirnya kembali diamankan oleh Grace dengan kembali dimasukkan ke dalam tabung untuk menjaganya tetap tertidur. Sementara itu, Starlight yang juga sudah sangat membenci dunia superhero lalu memutuskan untuk berhenti dari The Seven dan bergabung dengan Butcher dan yang lainnya, di mana tujuan mereka selanjutnya adalah untuk menghentikan Victoria yang sekarang berniat untuk maju sebagai calon wakil presiden. It's definitely gonna go. Di sisi lain, Homelander mulai memperkenalkan Ryan kepada publik yang sekarang membuatnya sudah seperti Rafathar. Tapi masalahnya, sebuah kejadian yang mungkin akan mengubah hidup Ryan ke depannya adalah dia melihat untuk pertama kalinya Homelander tidak sengaja melasar seseorang yang kontra terhadapnya, dan hal itu justru disambut baik oleh pendukungnya, sehingga Ryan menganggap itu normal. Di mana hal itu sekaligus menjadi penutup di season ini, dan berdasarkan info dari Kemendikbud, season selanjutnya kemungkinan akan rilis tahun ini. Tunggu aja. Ya bener aja. Rugi dong. Sehingga pesan yang bisa diambil dari serial ini adalah jika seseorang selalu menang sampai tidak terkalahkan dalam waktu yang lama, maka kesombongannya sendirilah yang akan mengalahkannya.